Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun lebih beberapa bulan, prestasi tim nasional Indonesia U23 yang sebelumnya kita bangga-banggakan di tahun ini tentu tidak bisa kita banggakan ya. Di mana di hasil kualifikasi Piala Asia U23 kemarin, tim nasional Indonesia tidak mampu lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2026 di Arab Saudi ya. Karena tim nasional Indonesia hanya mampu bertengger di peringkat kedua klasmen grup C di bawah Korea Selatan dan mengumpulkan 5 poin ya. Dan itu belum cukup untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U23 tahun 2026 gitu. Dari 3 pertandingan yang dijalani, tim nasional Indonesia U23 hanya mampu meraih 1 kali hasil imbang melawan Laos, 1 kali kemenangan melawan Makau, dan di laga terakhir 1 kali kekalahan menghadapi Australia ya. Tentu ini ya sudah jelas prestasi tim nasional Indonesia U23 yang di edisi sebelumnya atau di tahun lalu kita bisa mencapai 4 besar atau semifinalis Piala Asia U23, di mana di tahun lalu itu adalah sebagai debut pertama tim nasional Indonesia U23 tampil di Piala Asia U23 dan langsung memberikan kejutan gitu. Bahkan hampir-hampir lolos ke Olimpiade ya. Tetapi harapan itu yang pengen kita ulang di tahun ini dan tahun depan itu tidak bisa terwujud ya, karena memang ya sekali lagi tim nasional Indonesia U23 gagal meraih hasil positif di kualifikasi Piala Asia U23. Tentu jalannya pertandingan di pertandingan terakhir kemarin, teman-teman pasti sudah mengetahui sendirilah seperti apa jalannya pertandingan ya. Sudah jelas di statistik pun juga kita tidak mampu mencatatkan satupun shot on target ya gitu. Hanya muter-muter passing bawah tengah ke depan juga tidak tahu arahnya seperti apa ya, seperti itulah gitu. Jadi PR yang dihadapi oleh tim kepelatihan Gerald Panenberg ini sejak Piala AFF 23 beberapa bulan lalu itu belum diperbaiki sedikit pun di Piala Asia U23 kali ini gitu. Bahkan di laga perdana melawan Laos pun kita benar-benar kehilangan momentum, padahal di laga tersebut kita bisa meraih hasil maksimal gitu, meraih 3 poin. Tetapi ya sayang sekali ya, secara kualitas, secara di atas kertas harusnya tim nasional Indonesia U23 bisa mudah mengalahkan Laos gitu, tetapi ya pada faktanya kesulitan juga. Bahkan ya sejak Piala AFF U23 setelah menghadapi Filipina, yaitu menghadapi Malaysia, Thailand dan Vietnam sampai lanjut ke kualifikasi Piala Asia U23, timnas Indonesia kesulitan untuk menciptakan kreativitas di lini serang ya. Yang menarik adalah pernyataan-pernyataan dari pelatih Gerald Panenberg pasca pertandingan gitu. Karena memang setelah pertandingan ya, setelah peluit panjang babak kedua berakhir, tentu seisi stadion sontak meneriakkan nama STY ya, nama Sintayong. Ya mau tidak mau, karena memang bukan apa ya namanya, kalau misalkan memang tidak mau dibandingkan dengan pelatih sebelumnya ya berarti kinerjanya harus baik dong. Seperti itulah simpelnya gitu. Karena pelatih sebelumnya yaitu pelatih STY itu adalah sudah menjadi standar keberhasilan tim nasional Indonesia dalam pencapaian terbaik gitu. Maka dari itu mayoritas dari
fans timnas Indonesia, mayoritas dari masyarakat Indonesia pasti kecewa dengan hasil tim nasional Indonesia U23 sekarang gitu. Maka dari itu setelah pertandingan ya banyak yang meneriakan nama-nama STY gitu. Lalu ketika preskon pasca pertandingan pun juga Gila Panenberg menyatakan bahwa ya jikalau kepelatihan yang sebelumnya katanya, karena kan ada pertanyaan yang menyinggung soal STY juga gitu, membandingkan prestasi beliau dengan prestasi STY. Jadi dia mengatakan iya jika pelatih sebelumnya yaitu pelatih Sintayong dihadapkan dengan waktu yang mepet, lalu juga para pemainnya tentu yang ada sekarang ini, saya pengen tahu katanya seperti apa dia akan meramu tim ini gitu. Apakah dia akan berhasil atau tidak lah. Karena kan dia alasannya itu para pemain tim nasional 23 yang dipanggil dia saat ini katanya menurut dia kurang menit bermain di liga seperti itu. Lalu juga ya walaupun ada tambahan pemain naturalisasi atau pemain keturunan, katanya lebih banyak STY pemain keturunannya dibandingkan dengan dia. Padahal ketika kualifikasi Piala Asia U23 edisi sebelumnya yang dipegang STY itu sama sebetulnya. Hanya ada 3 pemain diaspora ya. Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan juga Rafael Strijk. Sementara Justin dan Nathan itu baru bergabung ketika putaran finalnya ya, ketika pas Piala Asianya gitu. Pas begitu kualifikasinya ya sama, sisanya bermain di Liga 1 dan ya kebanyakan juga saat itu para pemain yang dipanggil STY juga menit bermainnya kurang juga di klubnya. Memang ada beberapa yang sudah menjadi langganan starting line up di klubnya masing-masing, tapi yang mayoritas juga sama sebetulnya, sama seperti apa yang dihadapi oleh Gila Panenberg sekarang gitu, seperti itu. Jadi ya sebelum pertandingan melawan Korea dia membanggakan prestasinya dia. Saya tidak takut melawan Korea Selatan, katanya saya sudah pernah menjuarai Liga Champion, yaitu dia waktu jadi pemain. Ini kan konteksnya pas dia sekarang melatih gitu ya, beda lagi gitu. Jadi ya mohon maaf, di video ini saya bukan untuk memancing atau memprovokasi, tidak ya, tetapi justru sebetulnya pihak federasi sendiri yang membuat masyarakat atau fans timnas Indonesia ini menjadi terpecah belah. Ketika pada saat itu awal tahun ya, kita masih ingat 2025 Januari, tidak ada angin, tidak ada hujan, STY tiba-tiba dipecat, headline di mana-mana, dan ya itu akhirnya semenjak itu fans dari timnas Indonesia menjadi terpecah belah hingga sampai sekarang gitu ya. Lalu juga Gila Panenberg mengatakan bahwa fisik dari para pemain timnas Indonesia U23 atau ya para pemain yang dipanggil ini hanya mampu sekitar 60 menitan. Ya kalau misalkan tahu kekurangannya fisik, kenapa tidak digenjot gitu. Padahal kan sudah diwanti-wanti oleh pelatih sebelumnya yaitu STY bahwa nomor 1 fisik gitu. Kenapa STY selalu mengenjot fisik, yaitu agar taktik yang dia atau strategi yang dia bawakan para pemain itu bisa menjalankannya dengan dasar fisiknya sudah kuat terlebih dahulu gitu. Terlihat kan di pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, Korea Selatan tidak sesuperior yang kita kira padahal ya. Secara statistik ya jelas Indonesia unggul ball possession, tetapi ya apa, end produknya tidak ada gitu. Sementara Korea, mereka yang sudah unggul secara teknik, secara taktik, mereka lebih menunggu gitu. Di mana ada celah, lalu di situ mereka bisa eksekusi gitu. Secara kualitas pun sebetulnya mereka di atas kita, tetapi mereka lebih menunggu ya. Nah itu pelatihnya memang ya cerdas gitu. Dibandingkan dengan ya kita hanya terus muter-muter tanpa satupun yang on target gitu. Padahal kan kita esensi menonton sepak bola itu ya bola harus diarahkan ke gawang kan, harus ada peluang, harus ada shoot on target gitu.
Seperti itu. Ini seakan-akan timnas U23 ini mendapatkan penyakit menular dari seniornya. Ya, setelah dimana timnas senior menghadapi Lebanon sama juga tanpa shoot on goal, tanpa shoot on target, ya seakan-akan timnas U23 mendapatkan penyakit menular dari seniornya gitu. Tentu ya ini benar-benar sangat mengecewakan jujur ya, apalagi statement dari ketum PSSI bahwa katanya kita ketika kalah dari Korea pasca pertandingan, dia menyatakan kita kalah terhormat katanya. Terhormat dari mananya gitu. Kita di klasmen ada di peringkat 2, dan di klasmen best runner up atau runner up terbaik pun dari 11 negara kita ada di peringkat 2 terbawah. Bersaing dengan Filipina pun kita kalah gitu, walaupun Filipina juga tidak lolos ya. Bagaimana kita mau menjadi runner up terbaik sedangkan kita hanya mampu mengumpulkan 5 poin dan juga plus 4 gol ya kalau tidak salah. Ya itu belum cukup untuk bisa membawa tim nasional Indonesia untuk lolos. Dan ketum PSSI juga mengatakan bahwa ya nanti setelah pasca kualifikasi ini dia akan menyuruh atau meminta dirteknya yang baru itu, yang baru didatangkan kemarin itu dari Belanda, untuk mereview. Padahal ya di era pelatih sebelumnya ketika selesai turnamen atau kualifikasi langsung ya evaluasi. Ya, harusnya fair juga sekarang ya dievaluasi, karena pihak PDRS sendiri yang dulu ketika memecat Sintayong menjanjikan bahwa akan mendatangkan pelatih-pelatih terbaik untuk meningkatkan prestasi timnas yang menjadi lebih baik. Tetapi pada faktanya ya justru ya teman-teman bisa menilai sendirilah seperti apa bagaimana kualitas timnas U23 yang sekarang itu ya. Ada juga yang bilang mungkin ketika dulu kualifikasinya zaman Sintayong itu diuntungkan dengan drawing grupnya yang mudah katanya. Waktu itu zaman STY satu grup dengan Turkmenistan dan Cina Taipei. Cina Taipei oke lah ya, bisa dibilang sekelas dengan Macau dan juga Laos. Tapi kan pada faktanya di era Vandenberg kita tidak bisa mencetak gol lawan Laos gitu. Bahkan Turkmenistan saat itu mereka ada di pot 1 loh. Mereka itu tim unggulan di edisi sebelumnya yang berhasil lolos ke babak 8 besar. Itu tim kuat itu. Jangan dikira itu tim lemah ya. Iya. Jadi ya kalau misalkan dibanding-bandingkan juga ya tetap sama sih sebetulnya. Kualitas pemain sama ya. Kalau misalkan waktu yang mepet ya karena memang STY ini kan ya dia semua udah memegang tim ini dari U19 U20 ya bahkan. Jadi dia yang benar-benar mencoba untuk mengangkat generasi itu. Tetapi dia ya tahu bahwa kekurangan para pemain saat itu adalah fisik. Makanya sekarang para pemain timnas entah itu di U23 ataupun senior fisiknya drop ketika pergantian pelatih seperti itu ya. Dan sempat saya juga membaca berita ketika satu hari menjelang atau sebelum pertandingan melawan Korea ini, ketum PSSI mengatakan bahwa Gerald Vandenberg ini posisinya tetap aman apapun nanti hasilnya, katanya seperti itu. Itu ada di beberapa media lah kalau tidak salah. Ya sebelum bertanding udah ada statement itu ya, justru pelatih sendiri merasa tidak ada tantangan tersendiri sebetulnya. Justru harusnya tetap harus dievaluasi. Ketua Umum PSSI jangan dulu mengatakan atau mengutarakan statement seperti itu. Jadi ya seolah-olah dia berlindung di balik kata aman itu gitu. Jadi sekali lagi ya ini adalah kekecewaan timnas U23 kita, tapi sekali lagi saya apresiasi kepada para pemain yang sudah berjuang di atas lapangan, luar biasa sekali. Ya, penjaga gawang Cahya Supriyadi sangat luar biasa keren. Ya, kepada para pemain, saya tidak menyalahkan pemain, tapi pemain adalah sebagai prajurit
tentu bagaimana itu digerakkan sebagai seorang pelatih yang ada di dalam strateginya ya. Justru pelatih yang harus bertanggung jawab gitu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.